Oke, kembali lagi nih teman-teman, kita mau tanya ke Mas Argo untuk indukan dari merpati-merpati yang diboyong oleh tim JKM Wonosobo. Ini langsung saja ke Mas Argonya. Ini yang dari indukan yang betina yang paling atas. Oh ya. Lah ini ibunya, Mas. Itu ibunya, Mas. Ini ibunya anak jaguar itu. Anak jaguar. Anak jaguar. Jadi bapaknya ini jaguar ketemu sama cicitnya jaguar, keluarlah ini, Mas. Betina. Oh, bapaknya ini jaguar ketemu sama cicitnya jaguar. Ya. Keluarnya ini, ya, keluarnya ini. Ini memang mirip ya, Mas ya? Ya, mirip. Karena anaknya gitu. Oke. Mungkin dari larnya ataupun pegangannya bisa dijelaskan ke teman-teman, Mas ini. Ini larnya bagus banget. Ke atas lagi, Mas, nggak apa-apa. Oke, larnya seperti ini. Rata, kering. Bulunya juga Nyutra. Ekor lentur. Dada juga kasar. Dada. Oke. Dadanya bagus banget. Kalau ini dulu ngambil dari ke Mas Junet langsung? Ya, Mas Junet langsung. Ini enggak inden. Saya pertama kali ambil anak jaguar betina itu saya dulu, Mas. Oh gitu. Pertama kali. Dalam Mas Junet pertama kali saya. Bisa diceritakan itu, Mas, dari pengalamannya dulu ngambil sampai ke sana itu seperti apa? Dulu itu sebenarnya nggak sengaja ngambil ini, itu nggak sengaja. Sebenarnya ambil jantan. Itu buat player lah. Terus megang di kandang ternak Mas Junet itu megang kok koyo paling gimana ya, paling seneng lah, paling seneng kok tak tanyain malah kebetulan anak jaguar. Lah. Terus itulah tak dinego-nego lah, ini dapat ini. Mungkin bisa dibisikin, Mas, dulu ini harganya berapa? Eranya dulu gitu. Kalau ya, sekitar 50-60, Mas. Ini ini dulu sekitar 50 juta sampai 60-an juta. Tapi ini dah di sini udah 2 kali rampas, ini tawarannya juga udah lumayan ini, Mas. Paling tinggi ada yang nomor berapa, Mas, ini? 200 juta untuk satu betina, teman-teman. Sudah ditawar 200 juta. Jenengan gimana ini? Ya, belum mau ngelepaskan, masih sayang atau gimana? Kalau saya itu nggak ada, ibaratnya nggak pernah ngumpetin burung yang bagus yang gimana, Mas. Kalau saya tak jual semua. Asal cocok harga tak jual semua. Ya sayangnya tetap sayang, tapi kan kalau orangnya berani harganya, ya itu rezeki orangnya, rezeki saya, rezeki orangnya gitu. Orangnya minta 200 juta, jenengan nawarnya 200. Kalau dari jenengan sendiri? Ya itu rahasia. Takutnya nanti ada yang berani tetap jenengan masih sayang sama burung ini. Kalau cocok harga tak lepas. Gitu. Tak lepas. Soalnya kan saya juga mikirin yang inden-inden juga, Mas. Kasihan kalau pas itu tak lepas itu. Kalau ini dilepas berarti wah asetin jenengan juga anu, Mas, ini. Ya itu dah begini. Oke, Mas. Ini mungkin bisa dijelaskan dari matanya, Mas. Ini matanya kuning kayak jaguarnya. Kayak jaguarnya. Batok putih kayak bapaknya juga jaguarnya. Cuman warnanya ini telampik, kalau jaguar kan polos, Mas. Polos, Dari ciri khususnya, Mas, ringnya dulu ada nggak? Ring nggak ada. Kalau di Mas Junet nggak ada ringnya. Nggak pakai ring. Nggak pakai ring. Los ring. Kalau ciri khusus dari ternakan Mas Junet sendiri tuh yang jenengan megang seperti apa, Mas? Banyakan. Ya, kalau alatan itu burungnya burung era sekarang, Mas. Gitu. Tulangannya juga gede, capit udang super keras. Kayak ini bulu halus ya. Intinya era sekarang lah. Era sekarang. Lah, ini kan tadi ibunya, Mas. Untuk bapaknya yang dari perempuan ini juga masih ada. Ini ya? Ini bapaknya. Ini bapaknya. Ini bapaknya anak tor, Mas. Anak tor. Anak tor. Dengan warna burungnya, Mas? Megan. Apa ya ini ya? Metris ya. Metris. Untuk matanya, Mas, mata apa ini, Mas? Sama mata jagung. Mata jagung ya, mata kuning. Untuk larnya, Mas? Lar rapet. Oke, mungkin bisa tolong ditinggikan dikit lagi. Oke, seperti ini larnya. Sebelahnya juga. Ini pada rusak lah, soalnya kenapa, Mas? Sisinya over nih, Mas. Sisinya over. Sisinya over. Dulu pas sebelum tak temuin sama ini kan, ini juga tak latih itu anaknya itu nggak pernah netes, Mas. Nggak pernah netes. Soalnya ini dadanya itu sering bengkak setiap giringan. Dadanya. Ini juga udah pada rusak nih dadanya. Pada rusak.
Ini juga nggak ada ringnya, Mas? Nggak ada los. Nggak ada. Los ring. Los ring. Lah dulu pas pertama ngambil ini itu piyik berapa, Mas jenengan? Piyik lar 2 atau lar 3 itu dulu. Piyik lar 2. Lar 2, lar 3 kayaknya. Oh. Kalau ini anak dari apa jenengan tahu, Mas, dulu? Ini berarti bapaknya Thor, ibunya adik gladiator, Mas. Adik gladiator dari ibunya ini, ngoten. Ini yang namanya gada. Kalau orang-orang sini atau nganu udah tahu lah. Udah tahu. Gada. Yang namanya gada. Nah, ini burung. Oh, ini teman-teman burung yang namanya gada. Kalau di Temanggung sendiri mungkin dari para pecinta merpati kolong itu sudah nggak asing lagi dengan nama burung yang namanya gada. Paling suka itu ini tuh karakternya, Mas. Gimana, Mas, karakternya? Karakternya itu nggak tinggi banget, nggak pendek banget. Burung itu standar lomba lah, terbangnya standar lomba. Kolongnya juga stabil. Lah itu di ngatasin di CC-nya emang super ya over lah. Over. Cuman ini pernah tak di militer itu pusat 15 kali itu kuat, Mas. Kuat. Dua dane saya nggak tega sih. Dadane gitu. Bengkak itu. Bengkak. Lah kalau untuk ini sendiri gada ini sudah berapa kali, Mas, podium, Mas? Ini belum podium, malah belum tak buat lomba ini. Oh gitu. Ya itu soalnya saya nerima idenan kalau tak buat lomba otomatis ini anaknya kan nggak pernah netes terus, Mas. Oh, zaman tadinya itu pas mau dilatih buat lomba, ngoten itu memang telurnya nggak mau netes. Iya, nggak mau netes. Ketika divakumkan buat terbang, baru netes. Pas tak latih itu ya ada yang netes, cuman kan harus di itu, Mas. Telurnya harus diplecek itu loh. Harus diplecek. Soalnya kalau nggak diplecek mati di dalam. Gitu. Berarti kalau ini ditempatin jenengan sudah berapa tahun, Mas? Masih ingat? Hampir 3 tahunan. Hampir 3 tahunan. Ini juga ini belum juara tapi anaknya udah ada yang juara, Mas. Udah ada yang juara. Anak-anaknya ini sudah ada berapa, Mas? Banyak, Mas. Banyak itu di daerah Pantura juga banyak anaknya ini. Oh gitu daerah ya. Pantura banyak. Kalongan, Brebes, Tegal. Oh banyak yang ngambil anaknya ini? Banyak, Mas. Kesini dari Pantura, Pekalongan, Tegal, Brebes juga. Sini ambil anaknya ini. Oh gitu, Mas. Nggih. Berarti kalau yang ditempatin jenengan masih ada anaknya lagi nggak yang jantan? Indenan, Mas. Oh indenan gitu ya. Ini untuk inden. Lah itu yang saya pas nyempel anaknya ini, Mas, itu tak ditemuin sama ibunya yang bawah itu. Itu keluar itu kalau nggak salah 11 jantan. Itu saya nyempel 1 mati di tempat, Mas. Mati di tempat itu gambir mata asem, keluar gambir mata asem. Gambir mata Jawa ya. Ini anaknya ini banyak yang mata Jawa, Mas. Juga. Soalnya dari gladiatornya kan dari mata gladiator. Jawa. Oke teman-teman, ini mungkin sudah dengar sendiri dari Mas Argonya penjelasan dari untuk pengambilan yang betina ini dari jantannya dan itu tadi betinanya. Lah, kita setelah ini mungkin mau tanya lagi untuk yang indukan jantannya. Ini masih ada, Mas? Ada. Untuk yang di bawah ini teman-teman yang diambil buat player kalau. Oh, masih buat player ternyata. Masih buat player. Gitu. Oke, biar teman-teman nggak penasaran, ini indukannya masih ada nggak, urutannya terahnya dari indukannya ini seperti apa. Jadi gamblang di sini gamblang semua, kita buka semua teman-teman. Jadi dari Mas Andi dari tim KTM itu nanti bisa tahu ataupun ketika lupa, oh iya ini indukannya ini memang dari Mas Argonya sendiri yang menjelaskan seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, Mas, mungkin indukannya di sini. Di sini. Oke, bisa dilihat, Mas? Dilihat kan? Ya. Nah, mungkin ini kita ngambil dari indukan yang jantan ini. Mungkin Mas Andi bisa diambil ini jantan ini, Mas Andi diambil lagi nggak apa-apa. Lagi ngerem nih, Mas. Mas Andi megang yang ini aja dulu. Ini tak pegang saya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini burung yang sudah dibeli Mas Andi dari Mas Argo tim KTM. Lah, ini kita mau bahas untuk indukannya yang jantan ini. Ini burung jantan ya. Nah, sedangkan indukannya ternyata masih ada komplit di tempatnya Mas Argo. Nah, ini indukannya, kita tanya untuk terahnya apa saja, teman-teman.
Oke Mas Argo, nggih. Ya. Mas Argo, untuk yang jenengan pegang ini betina atau jantannya? Ini bapaknya itu Mas. Oh bapaknya. Bapaknya yang gambir itu. Bapaknya gambir ini. Ini juga gambir ya, terampik atau? Terampik. Oke. Untuk burung ini sekarang masih jadi player? Player Mas. Ini mau perdana lomba besok di apa? Di event P3M ya. P3M KBI. Event nasional teman-teman, ini besok mau tampil di event nasional. Nama burungnya apa ini? Bayer. Besok yang akan tampil di event nasional P3M KBI Jateng DIY bersatu teman-teman. Sebenarnya dah lomba dari dulu, dah lomba dari Mas. Cuman cedera, terus tenaganya kan nggak ngisi-ngisi. Cederanya seperti apa Mas itu? Kaki. Kemarin kaki. Itu over CC atau gimana Mas? Ya CC-nya ya biasa, kalau burung CC besar kan emang kayak gitu Mas. Harus sabar aja. Oke, ya ini teman-teman burungnya mungkin bisa dilihatkan Mas Argo untuk ya. Dari larnya yang sebelah kiri ini dulu seperti ini teman-teman. Pada patah saya sih. Ini larnya pada patah ya teman-teman ya. Ini bisa dihadapkan lagi. Nah ini teman-teman kelihatan ya, larnya pada patah. Oke, untuk sebelahnya Mas. Nah, ini kalau ini udah nggak pada meleot, paling meleot aja nih teman-teman. Untuk warna burungnya gambir telampik. Untuk ciri khasnya Mas? Ciri khas di sapit udangnya ini. Di sapit udangnya. Mewah banget sih. Gimana Mas? Sapit udangnya runcing? Runcing keras. Runcing keras. Dada juga apa ya, tebel. Dadanya tebel. Rapat. Dari cincinnya, ringnya ada nggak? Nggak ada Mas, kalau nggak ada ringnya semua. Tetap nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ini Mas, dari yang ini anakan dari apa Mas dulu pas ngambil tempat Mas Junet? Bapaknya ini Sutra, yang juara Honda Jazz. Juara Honda Jazz. Honda Jazz itu Sutra. Kalau ibunya ini masuknya cucu Kenwood, malah ibunya ini. Cucu Kenwood ketemu dengan Sutra. Ibunya ini itu dari Mas Junetnya silangan kakak Kenwood ketemu anak Kenwood. Keluarlah ibunya ini, temen sama Sutra keluar ini. Nah ini Mas dikasih bocoran lagi nih saya. Dulu jenengan ngambil ini itu lar berapa? Lar 4 ya kalau salah. Lar 4. Biik lar 4 teman-teman. Nah bocorannya ini teman-teman, kira-kira ini Mas Argo ini ngambil harga berapa dulu lar 4? Kalau harga ini malah paling murah, soalnya kan gimana ya dimurahin itu sama Mas Junet. Dispesialkan ya, tapi disuruh buat lomba Mas. Buat gitu lah. Dulu Mas Junet pesen apa sama jenengan kok bisa dapat murah? Ya Mas, ya ini nggak ini ya ntar buat lomba ya. Buat lomba nih ngono, lagi lomba yo Mas, siap. Nah, ya ini rencana ini di event nasional langsung tak turunin. Berarti kalau nggak buat lomba nggak dikasih sama Mas Junet? Nah mungkin kayak gitu. Mas bisa dikasih bocoran Mas dulu paling murahnya berapa itu ngambil tempat Mas Junet? Biik lar 4. Ya dari angka 25-30 lah. Dari angka 25 sampai ke 30 teman-teman itu sudah dikasih murah. Hitungannya gimana Mas? Iya. Dari Mas Junetnya. Kalau ukuran saya dan mungkin yang lainnya, kalau menurut saya ya lumayan. Oke. Makanya mungkin kalau teman-teman yang lain sudah nonton video ini, mungkin kalau mau minta nomornya Mas Argo nanti bisa saya kasih di deskripsinya. Mungkin harganya bisa niku-niku ya Mas ya. Monggo. Nanti bisa langsung hubungi langsung ke sini malah enak. Bisa datang rembukan, tapi harus inden dulu. Kayak Mas Andi tadi inden dari mungkin rembukan dari tanya-tanya dari check in box itu dari berapa Mas tadi? 3 burung ya? Nomor 3 sampai ke 30. Nah, nanti kalau jenengan bisa dari nomor 30 sampai ke 100 sekian malah. Oke Mas. Untuk selanjutnya teman-teman kita ngelihat dari ibunya yang dibeli Mas Andi tadi. Ini yang jantan, yang betinanya nggih. Oke. Nah langsung saja Mas dijelaskan ke teman-teman Mas. Ini cucu Kenwood Mas. Cucu Kenwood. Ketemu apa Mas? Jadi bapaknya ini darah banteng. Darah banteng legend Brebes. Brebes. Ibunya ini anak Kenwood. Anak Kenwood. Dulu berarti jenengan juga ngambil ke sana langsung ini? Langsung Mas, saya langsung semua. Langsung semua. Bareng dulu atau ini dulu atau sama itu dulu atau memang
Gimana dulu Mas? Ini dulu, ini paling pertama ini. Paling pertama Pak? Paling pertama di antara yang itu ini yang paling Oh iya, bisa diperlihatkan Mas untuk ciri-cirinya. Ini larnya seperti ini teman-teman. Nah, ada peletik megannya juga. Ada peletiknya, ada hitam-hitamnya seperti ini. Dan ciri khasnya. Nah, mesti ada hitam-hitamnya. Terus ini larnya seperti ini. Ya. Untuk matanya Mas? Mata biasa kuning. Kuning. Mata kuning. Nah ini sedang warna gambir ya seperti warna gambir. Tadi seperti yang diambil sama Mas Andi juga. Ini kayaknya ada ringnya apa ya Mas? Ini ringnya Sinter, tim Sinter. Oh. Ini pernah tim Sinter Brebes. Oh, Angel Sinter. Angel Sinter. Oke, tim Kodeni. Angel Sinter Kodeni. Oke Mas. Berarti yang ada ringnya cuma ini Mas ya? Ya, soalnya kan yang lain dari Mas Junet semua. Dari Mas Junet semua. Ini udah ngeluarin 15 anak juara itu Mas kalau nggak salah. 15 anak juara. Dulu ngambil piek berapa Mas ini? Rampas, udah rampas. Ambilnya udah rampas. Ngambilnya udah rampas. Udah siap produk, tak ambil. Oh gitu. Ya teman-teman, ini coba kita tanya ke Mas Argo. Kira-kira ini dulu ngambil berapa teman-teman? Bisa dikasih bocoran Mas Argo? Kalau ngambilnya pas dulu ya track and wood belum serame sekarang Mas. Oh gitu. Itu ini saya ambil di kode ini 15 juta. 15 juta teman-teman dulu. Tapi ini udah ditawar lumayan juga. Sekarang ini. Oh, udah pembuktiannya kan anak-anaknya emang keluarnya alhamdulillah pada bagus-bagus Mas. Iya. Ya dikasih bocoran Mas. Mungkin kira-kira itu sudah ditawar berapa Mas? Ini sudah ditawar 80 kemarin Mas. Betinanya doang. Kalau jantannya doang itu anak sutranya bayar ditawar 100. Kalau yang ini betinanya aja itu 80 juta teman-teman. Sudah ditawar segitu, tapi dari Mas Argo mungkin masih belum cocok. Mungkin kalau ini nggak saya jual Mas. Oh, nggak dijual malah kali itu. Nggak kayak yang lain lah, tapi gini, bukan nggak dijual, tapi kalau yang ada yang cocok ya itu tadi tetap dijual. Tak jual asal gimana ya? Yang ini fantastis ya. Oke, tak jual. Oke Mas, terima kasih. Mungkin kalau mau dimasukkan lagi ke kandang nggak apa-apa. Oke teman-teman, nah mungkin di sini dari Mas Andi KTM dari tim Wonosobo yang sudah mengambil ke tempatnya Mas Argo itu sudah diperjelaskan ya Mas Andi ya, tadi untuk indukannya juga sudah dijelaskan dengan Mas Argo, sudah diperlihatkan juga. Mungkin ada lagi Mas yang mau ditanyakan ke Mas Argo, ngoten? Monggo Mas niki. Ini kan nanya kalau ini berarti masih betina klepek ya Mas ya? Ya itu betina klepek jodohnya yang si anak bayar itu, jodoh sutranya. Paling cuma kan nanti kan nunggu mapan dulu semua kan baru saya pisah jodohin gitu. Berarti ini masih dengan betina klepek yang di bawah. Rencananya nanti mau dipetot, terus dipisah, terus dijodohin yang di atas. Ya ini insya Allah saling melengkapi ntar kalau ditemuin Mas. Soalnya kan kayak gada sama bayar itu beda tipe Mas. Kalau gada terbang standar, burungnya tembak bawahnya yang mewah. Kalau yang bayar anak sutra itu selalu bawa tinggi musuh, los sampai bawahnya kayak nggak ada remnya lah. Kalau iya kalau lagi pas kerja beda tipe. Nah ini kembali lagi ke Mas Andi nih Mas Andi. Eranya Wonosobo dulu kan pernah dulu mungkin merpati tinggian. Kesininya kan pernah beradaptasi lagi ke Prestali semi. Nah, semi ya. Sekarang sudah mulai tinggian lagi ya. Nah, itu ketika jenengan punya pikiran, oh iya saya harus otomatis reinkarnasi merpati ini biar merpati yang manuver gitu. Itu ketika semenjak kapan Mas sehingga jenengan minat untuk datang ke Mas Argo? Ya sebenarnya sih kalau saya dari dulu kecil ya peliharanya kan burung rumahan Mas. Rumah kan yang tinggi-tinggi. Nah saya kan dari lulus STM kan ada berapa tahun kan langsung kerja Mas. Saya sekarang di rumah paling baru 3 tahun inilah. Saya mulai pelihara burung ya baru 2 tahunan. Nah kalau untuk karakter saya emang udah suka yang burung manuver dari dulu. Dari dulu. Meskipun
dari kemarin-kemarin tahun 2020-an lah masih banyak yang trek-trek semi-semi kan, trek-trek mentali kan. Cuma saya udah serak dulu burung manuver gitu loh. Nah, ini kebetulan karena sekarang ada komunitas baru kan P3M KBI kan yang istilahnya kebanyakan trek jauh kan buat nasional kan. Nah, ya perlahan-lahan kan Wonosobo mulai mengikuti yang trek segitu dan istilahnya ya burungnya juga harus ngikutin gitu loh. Meskipun ada beberapa yang untuk giringan yang biak yang bahan kan istilahnya masih trek pendek ya. Kalau di tempat saya, di tempat Mas Sono, Mas Udin dan Mas Aldi juga ada yang buat trek pendek masih ada. Cuma kan biar nggak ketinggalan lah istilahnya kan. Nah kita istilahnya ya ngikutin lah. Jadi burung nanti burung ngebuat manuver tinggi trek jauh kita punya, buat trek pendek juga ada itu loh. Jadi saling melengkapi lah maksudnya. Kalau untuk jenengan pribadi itu otomatis lebih condong ke trek tinggi pukul manuver ataupun ke yang prestali Mas untuk jenengan sendiri itu? Kalau yang burung-burung di tempat saya ya yang udah ada sih kebanyakan yang burung tinggi. Kebanyakan yang burung manuver karena emang saya kan sukanya yang kayak gitu. Cuma karena saya masih pemula mungkin ya dan ya istilahnya modal kecil lah. Terkadang kan kalau yang trek tinggi kan otomatis yang giringan A lah, giringan yang player yang tingkat atas kan istilahnya buat daftarannya aja kan kadang kita bingung. Kita pengennya yang burung manuver, cuma kan karena anggaran biayanya kan lebih besar. Nah mungkin ya karena begitulah jadi mungkin kita mainnya masih di yang trek pendek meskipun sebenarnya burungnya burung tinggi makanya kalau ke lomba ya istilahnya bisa dibilang kondangan itulah guyupi kan sading itulah betul kondangan tapi nggak ikut makan ya lomba aku lomba iya oke mas gitu aja berarti oke teman-teman mungkin sudah cukup ya dari awal tadi kita melihat dari tim JKM ini boyong terah apa saja dan dari indukannya juga sudah kita perlihatkan. Dan di sini saya terima kasih sekali untuk Mas Argo dari Mas karena sudah ngerepoti Mas Argo di sini Mas udah ngerepoti Mas Argo terus juga sudah ibaratnya menyediakan tempat yang benar-benar nyaman dan gimana ya betahi gitu teman-teman. Semoga Mas Argo dan keluarga sehat selalu nggih Mas Argo nggih, sukses selalu, saling mendoakan dan semoga burung-burung yang diambil dari kandangnya jenengan itu bisa menjadi burung yang bagus, burung yang berprestasi. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih banyak Mas. Salam sukses dan sehat selalu. Oke. Jangan lupa teman-teman selalu dukung channel ini Blandong 77 dengan cara komen, like, share dan subscribe teman-teman. Karena untuk saya sendiri mungkin untuk grebek kandang itu jarang karena lebih condong ke lomba teman-teman. Oke, terima kasih. Salam Patiang. Mantap. Oke. Blandong 77